Kawan-kawan, jika kita memuat sebuah kapal, dan pada saat memuat atau setelah muat, ternyata kapal tersebut mendongak begini, artinya trim ke belakang, bagian depannya di atas, bagian belakangnya ke bawah, katakanlah memiliki trim 2 meter. Kemudian, dengan alasan tertentu, kita menginginkan untuk mengurangi trim tersebut, katakanlah menjadi 1 meter. Maka tindakan yang kita ambil bisa berbagai macam. Kita bisa memindahkan muatan atau bobot dari belakang ke depan, atau kita menambahkan bobot di bagian depan kapal, di depan titik pusat kapal ngetrim. Permasalahannya, berapa banyak bobot yang harus kita pindahkan atau yang harus kita tambahkan pada jarak tertentu dari titik pusat kapal ngetrim tersebut. Bagaimana jika bobot tersebut tidak hanya satu tempat, melainkan 2 tempat, dan bagaimana jika tempat tersebut di atas kapal tidak berada di tengah-tengah, melainkan ada di kiri dan kanan? Itu yang saya akan bahas di sini. Katakanlah sebuah kapal sedang memuat atau selesai memuat, mengalami trim ke belakang seperti ini, dengan trim 1,86 meter A atau aft, trim by stern. Kemudian, dengan alasan tertentu, kita memilih untuk menambah bobot di bagian depan kapal. Dalam hal ini, kita mengisi tangki balas. 2 tangki balas sekaligus. Seperti ini kira-kira, yaitu tangki balas nomor 1 sebelah kiri dan tangki balas nomor 2 sebelah kanan. Sehingga kapal berubah trimnya menjadi 1 meter. Perubahan trim menjadi perubahan trim ke depan seperti ini, sehingga trimnya berkurang menjadi 1 meter. Nah, pertanyaannya, berapa bobot sih yang harus ditambahkan di water ballast nomor 1 port dan water ballast nomor 2 starboard? Ini adalah solusi, berikut ini adalah solusi yang kemarin dibahas di kelas bersama-sama, dan solusi itu seperti ini. Kita lihat bagian belakang kapal memiliki suatu garis yang saya beri nama APP atau aft perpendicular. Di mana APP ini merupakan suatu referensi dari mana titik-titik stabilitas longitudinal atau stabilitas membujur diukur. Misalnya, center of flotation diukur terhadap APP menjadi LCF, kemudian LCG, LCB, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada juga kapal yang mengukur titik-titik tersebut dari midship, ada juga yang dari forward perpendicular, tergantung keterangan di dalam stability booklet. Tetapi dalam hal ini, titik-titik tersebut diukur dari APP ini, aft perpendicular. Sebelum pergi ke solusi yang akan dijelaskan, kita harus memahami titik-titik stabilitas longitudinal di kapal ini. Kita ketahui di sini, balas nomor 1 kiri memiliki center of gravity di situ. Katakanlah di situ, saya beri nama CG1, kemudian balas nomor 2, center of gravity-nya CG2. Jarak center of gravity balas 1 dari aft perpendicular kita beri nama LCG1 atau longitudinal center of gravity untuk balas 1, kemudian untuk balas 2 kita beri nama LCG2, yaitu longitudinal center of gravity untuk balas nomor 2. Nah, jika dikombinasikan secara longitudinal, secara membujur, kedua tangki ini center of gravity-nya akan berada di tengah-tengah jarak kedua tangki ini. Maka didapatkan suatu titik yang disebut dengan center of gravity. Ingat, ini adalah solusi yang ditawarkan di kelas yang saya ikuti kemarin. Nah, jarak dari center of gravity terhadap aft perpendicular kita beri nama LCG. LCG kombinasi lah antara nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita tahu ketika kapal ngetrim atau nungging, kemudian dongak, nungging, dongak, dia berpusat pada suatu titik, katakanlah ini seperti apa ya, jungkit-jungkitan anak-anak itu loh, depan belakang. Nah, ini adalah porosnya.
Poros ini bukanlah tengah-tengah kapal, tidak mesti tengah-tengah kapal, tetapi poros anggukan ataupun poros trim kapal ini disebut dengan CF atau Center of Flotation. Maka di sini kita memiliki suatu titik yang disebut dengan titik CF, Center of Flotation. Jarak titik CF ini dari APP kita namakan dengan LCF. Oke. Selanjutnya, kita lihat di sini bahwa trim awal adalah 1,86 meter aft, kemudian trim baru, ini salah ketik ini, harusnya new trim, 1 meter aft. Sehingga selisihnya adalah 0,8 meter forward. Dari tadinya besar ke belakang, sekarang menjadi kecil ke belakang, sehingga perubahannya adalah ke depan. Maka selisihnya adalah 0,86 meter forward, ke arah depan. Dinamakan COT atau change of trim atau perubahan trim. Kita rubah menjadi sentimeter menjadi 86 cm. Kita telah mempelajari bahwa perubahan trim dikali MCTC atau moment to change trim for 1 cm itu sama dengan trimming moment. Sedangkan trimming moment adalah bobot dikali jarak ataupun bobot dikali jarak dari bobot tersebut terhadap titik perputaran kapal trim. Jika ini adalah sebuah titik pusat trim, kemudian ditambahkan bobot di sini, maka momennya adalah besaran bobot ini dikali jarak dari sini ke sini. Itu adalah trimming moment. Sehingga change of trim dikali MCTC itu sama dengan W bobot dikali L. Nah, L ini nanti saya jelaskan apa. Sehingga W sama dengan change of trim dikali MCTC dibagi L. L ini adalah jarak, lihat ada gambar ini, ada panah, adalah jarak dari center of gravity kombinasi dua tangki tersebut dari center of flotation. Mengapa LCG kombinasi? Karena dua tangki. Ini solusi yang kemarin dibahas. Untuk mendapatkan nilai L ini, kita bisa menghitungnya dari Kita bisa menghitungnya dari L sama dengan LCG, kita lihat LCG dikurangi LCF. Dikurangi LCF. LCF kita sudah tahu dari data yang dalam hal ini diberikan dari stability dari loading computer. Kita tahu LCF-nya sekian. Kita juga bisa tahu nilai LCF dari stability booklet sesuai dengan draft dan trim. Nah, sedangkan LCG didapatkan dari LCG sama dengan LCG kombinasi ya. Itu LCG 1 ditambah LCG 2, tangki 1 dan tangki 2 dibagi 2. Di mana LCG untuk tangki 1 dan tangki 2, untuk tangki 1 kita ketahui dari data, dan tangki 2 juga kita ketahui dari data. Sehingga LCG sama dengan 210.32 ditambah 155, sekian dibagi 2. LCG sama dengan 182,83 meter. Nilai LCG ini kita masukkan, kita substitusikan ke rumus yang sebelah kiri ini, 182,83 dikurangi LCF 105.93 yang kita dapatkan dari data tadi. Sehingga nilai L adalah 76,9 meter. Nah, nilai L ini kita masukkan ke dalam rumus yang di kanan atas ini. Kita tahu change of trimnya 86 cm. Kemudian MCTC, kita tahu juga dari data, MCTC pada draft tersebut. Sekian. Kemudian dibagi L 76,9 meter, sehingga W sama dengan 86 kali 1014 dibagi 76,9, sehingga nilai W atau bobot yang harus ditempatkan yang bertitik pusat pada CG kombinasi adalah 1134 metrik ton. Nah, bobot ini kemudian dibagi 2, sesuai dengan pembahasan kemarin, dibagi 2 untuk tangki 1 dan tangki 2. Sehingga masing-masing tangki diberi bobot, tangki 1 567 metrik ton,
kemudian tangki 2 atau W2 567 metrik ton juga. Dengan metode ini, maka dipastikan kapal akan memiliki trim yang diinginkan. Awalnya trim 1,86 ke belakang, kemudian ditempatkan bobot di tangki 1 567, kemudian di tangki 2 juga 567 sama, maka dia akan berubah trimnya ke depan menjadi 1 meter. Ya, ini sudah pasti benar. Tetapi, apakah Anda melihat ada masalah di sini? Ada great defect di sini, ada logical fallacy di sini, ada kesalahan. Sehingga jika Anda menggunakan metode ini, bisa dipastikan pada situasi tertentu, kapten akan marah. Salah. Metode ini salah pada situasi tertentu. Tidak bisa diaplikasikan secara umum. Apa kesalahan dan kesalahan fatal daripada metode ini? Itu yang saya akan bahas di sini. Mengapa salah? Mari kita lihat. Permasalahannya adalah bobot yang diisikan terhadap tangki adalah pada tangki 1 sebelah kiri dan satu lagi bagian kedua pada tangki 2 sebelah kanan. Lihat, kiri, satu kanan. Di mana kedua tangki ini memiliki TCG atau Transversal Center of Gravity yang berbeda. TCG itu seperti inilah. Katakanlah ini kiri kapal, ini kanan kapal. Nah, jarak dari sini ke sini sama jarak dari sini ke sini berbeda. Lihat. Padahal kedua tangki tersebut diisi dengan bobot yang sama. Akibatnya apa? Mari kita lihat di sini. Mari kita perhatikan healing moment. Nah, ketika kita ini kiri kapal, ini kanan kapal. Ketika kita memberikan beban di sebelah kiri, maka akan ada momen yang memiringkan kapal ke kiri. Ketika diberi beban sebelah kanan, maka akan ada momen yang memiringkan kapal ke sebelah kanan. Nah, dari tangki 1 diisi, maka dia akan memiliki momen memiringkan kapal yang diakibatkan oleh tangki 1. Kita sebut healing moment 1. Momen memiringkan kapal yang diakibatkan oleh bobot yang diisi kepada tangki 1 itu sama dengan W1 atau bobot tangki 1 dikali TCG 1. Nah, bobot nomor 1 kan 567 ton. Tadi, sesuai perhitungan tadi. Sedangkan TCG 1 kita tahu dari data ini maupun dari hydrocracy table, sehingga healing moment sama dengan 567 ton kali 9,4 meter, healing momentnya 5329,8 ton meter. Kita lihat healing moment yang kedua. Healing moment yang diakibatkan oleh tangki 2 adalah 567 yaitu W2 dikali TCG2. TCG2 kita dapatkan dari data sekian, sehingga healing moment nomor 2 akibat tangki 2 didapatkan 6208,65 ton meter. Terdapat perbedaan healing moment yang ke kiri dan healing moment yang ke kanan. Healing moment yang ke kanan lebih besar daripada healing moment yang ke kiri, sehingga akibatnya kapal akan miring ke kanan. Bayangkan, Anda menginginkan trim 1 meter tercapai sesuai dengan keinginan. Permintaan perusahaan misalnya, atau persyaratan dari Port Authority Departure, atau misalnya keinginan kita persyaratan dari Arrival Port misalnya 1 meter trim. Itu terpenuhi, tapi ternyata kapal miring akibat adanya perbedaan trimming moment. Apa yang terjadi? Malim satu macam apa kau, kata kapten. Kapal kok dibikin miring? Nah, apa solusinya? Kesimpulannya berarti perhitungan yang tadi, metode tadi itu no way. Tidak bisa diaplikasikan secara universal dalam semua situasi. Memang, jika TCG-nya sama, ini bisa benar. Tetapi TCG-nya berbeda, ini bisa salah. Maka dikhawatirkan ada timbul persepsi metode ini bisa dipakai dalam berbagai situasi. Itu sangat berbahaya. Karena bisa membuat kesalahan perhitungan. Jadi apa solusi yang akan saya tawarkan di sini?
Cara yang benar dan logika yang benar seperti ini, dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan saya bisa mempertanggungjawabkan ini di hadapan siapapun, baik secara matematis, secara saintifik, maupun secara praktikal. Mengapa secara praktikal? Karena secara praktikal ini adalah approximation, integral atau integral dan juga diferensial. Karena kita tidak mengetahui aktual titik akhir dari ketinggian ataupun bobot suatu balas yang akan dimasukkan dalam tangki. Jika ingin benar-benar akurat, kita akan menggunakan teori limit matematika. Tetapi untuk practical purpose, secara matematik, yang saya akan tawarkan ini bisa dipertanggungjawabkan dalam situasi apapun di atas kapal. Nah, solusinya seperti ini. Kita lihat situasi di sini. Ada bobot di kiri dan ada bobot di kanan. Wah, lampunya baterainya habis. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Dalam situasi ini, bobot kiri dan bobot kanan, maka kita harus memastikan bahwa momen yang membuat miring ke kiri dan momen yang membuat miring ke kanan itu harus sama. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa healing moment akibat tangki 1 yang di kiri dan healing moment akibat tangki 2 yang di kanan itu harus sama. Sehingga healing moment 1 sama dengan healing moment 2. Di mana healing moment itu adalah healing moment 1 sama dengan W1 kali TCG1 itu harus sama dengan W2 kali TCG2. W1 dan W2 kita tidak tahu, sedangkan TCG1 dan 2 kita tahu dari data. Sehingga W1 itu sama dengan W2 kali TCG2 dibagi TCG1. TCG2 sudah tahu, TCG1 sudah tahu dari data, sehingga demikian rumusnya. Dan akhirnya W1 sama dengan 1,165.2 W2. Kita belum selesai. Mari kita lanjutkan. Itu adalah pertimbangan healing supaya tidak miring. Sekarang kita akan mempertimbangkan trim. Bagaimana supaya trim yang diinginkan tercapai. Maka, supaya trim yang diinginkan tercapai adalah kita memerlukan trimming moment untuk membuat kapal trim. Nah, total trimming moment yang diakibatkan oleh dua tangki tersebut adalah total trimming moment sama dengan trimming moment yang diakibatkan oleh tangki 1 atau TM1 dan trimming moment yang diakibatkan oleh tangki 2, TM2. Sehingga trimming moment sama dengan TM1 ditambah TM2. Trimming moment sama dengan W1 TM1 yaitu W1 kali L1, ini trimming moment yang diakibatkan oleh tangki 1, ditambah W2 tambah L2, W2 tambah L2, trimming moment akibat tangki 2. Dari mana kita dapat L1? L1 kita bisa didapatkan, lihat pojok kiri sebelah bawah. L1 kita dapatkan LCG, lihat panah di atas, LCG1 dikurangi LCF. LCG1 kita tahu dari data, LCF kita tahu dari data, sehingga L1 sama dengan 210 sekian dikurangi 105, sekian, L1 sama dengan 104,39. Nah, sekarang dari mana L2? L2 didapatkan dari LCG2, lihat panah di atas, LCG2 dikurangi LCF. LCG2 dari data, LCF dari data. L2 sama dengan sekian dikurangi sekian, sehingga L2 sama dengan 49,41. L1 kita masukkan ke substitusi yang di kanan ini. Sehingga W1 kali L1 itu sama dengan 104,39 W1 ditambah L2 kali W2 atau 49,41 W2. Itu trimming moment. Nah, kita tahu di sini, kita lihat sebelah kiri di bagian bawah, W1 itu sama dengan 1,165 W2. Sehingga W1 yang di rumus kanan ini bisa diganti dengan ini. Sehingga trimming moment sama dengan 104,39 dikali W1-nya diganti dengan yang ini. Dikali 1,165 W2 ditambah 49,41 W2. Sehingga trimming moment sama dengan 121,6 W2 ditambah 49,41 W2. Trimming moment sama dengan 171 W2. Baik. Kita tahu bahwa, lihat ke bagian bawah tengah,
trimming moment itu sama dengan change of trim COT dibagi MCTC. Change of trim kita tahu 0,86 atau 86 cm tadi, dan MCTC dari data. Sehingga trimming moment sama dengan sekian, dan trimming moment didapatkan 87204 ton meter. Nilai ini kita substitusikan kepada persamaan yang di kanan, masukkan ke sini, sehingga 87204 sama dengan 171W2. Dan W2 didapatkan 87204 dibagi 171, sehingga W2 sama dengan 510 metrik ton. Kita sudah tahu W2. W2 ini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan yang di sebelah kiri. W1 sama dengan 1,165 W2. Sehingga didapatkan W1 sama dengan 1,165 kali 510 metrik ton, W1 sama dengan 594 metrik ton. Artinya apa? W1 kita masukkan ke dalam tangki tangki 1 sebelah kiri sebanyak 594 metrik ton, kemudian W2 kita masukkan ke tangki nomor 2 kanan sebesar 510 metrik ton. Dengan cara ini, maka kapal akan ngetrim sesuai yang diinginkan, yaitu menjadi 1 meter, dan kapal akan tetap tegak. Dijamin 100%. Karena trimming moment didapat, dan juga healing moment kiri dan healing moment kanan sama. Demikian penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat. Saya bukan ahli, tetapi saya mempelajari sesuatu secara benar, berurutan matematis, saintifik, memiliki referensi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika Anda mengetahui ini bermanfaat, bagikan sebanyak-banyaknya untuk pelaut kita. Dan jika Anda menemukan ini bermanfaat bagi diri Anda sendiri, silakan like, subscribe, dan share. See you next time, and ciao.